tentang Gestalt. Jadi ada beberapa ahli psikologi, kalau dia ngomongin Gestalt itu dia akan terbayang sebuah kata-kata quotes atau kata-kata bijak. Nah, kalau ini dari miliknya Claudio. Nah, kalau dia mengingat dari pendekatan Gestalt atau mendraft dari pendekatan Gestalt, dia bilang, live now, concern yourself with the present before the past or the future. Jadi memang konsepnya kan hidup itu here and now. Jadi bukan di masa lalu, bukan juga di masa depan. Kemudian take full responsibility for your action, feelings, and thought. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian pikirkan, itu adalah tanggung jawab full dari individu tersebut. Bagaimana cara kalian memaknai, bagaimana kalian memahami, dan bagaimana kalian bereaksi, itu adalah tanggung jawab individu. Gitu. Nah, yang pertama tentang Gestalt. Kalau kalian sering lihat sudah banyak bertebaran di TikTok, di mana-mana gitu ya, cuplikan-cuplikan tentang si pendekatan Gestalt ini. Kalau kalian cari tuh tentang psikologi gitu. Pendekatan Gestalt ini salah satu pendekatan terapi yang humanistik eksistensial yang berlandaskan premis bahwa kalau individu itu harus menemukan caranya sendiri dalam hidup dan bertanggung jawab secara penuh untuk mencapai kedewasaan. Nah, tujuannya supaya konseli mencapai kesadaran tentang apa yang mereka rasakan dan lakukan, serta bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan tindakan sendiri. Jadi ahlinya itu adalah si Frederick Fritz dan juga Laura Perls. Bahwasannya kebahagiaan individu itu bertumpu pada individu itu sendiri. Jadi yang berkewajiban membahagiakan diri sendiri ya diri sendiri, bukan orang lain, bukan pasangan, bukan orang tua, bukan siapa-siapa, tapi diri sendiri yang utama. Sebenarnya kita bisa memilih perasaan kita mau bereaksi seperti apa, kita memilih memutuskan sesuatu seperti apa, itu juga tanggung jawab diri sendiri. Selanjutnya landasan filosofis. Yang pertama ada fenomenologi. Nah, fenomenologi dari perspektif ini fokus utamanya adalah langsung pada kesadaran saat ini. Oke. Nah, perspektif fenomenologi fokusnya itu adalah pengalaman saat ini dan langsung pada kesadaran saat ini. Kalau kita ngomongin fenomenologi ini adalah aliran atau disiplin ilmu yang menekankan pengalaman langsung sebagaimana yang dirasakan oleh individu tersebut tanpa ada prasangka-prasangka atau analisis terlebih dahulu. Makanya nanti ada beberapa kata yang dilarang saat kita menggunakan Gestalt. Kita sebagai konselor tidak boleh menggunakan kata tersebut. Itu nanti kita bahas. Nah, kemudian di perspektif fenomenologi ini bahwasanya Gestalt itu mengamati bagaimana pengalaman sadar yang muncul secara utuh dan juga langsung, bukan sebagai hasil dari komponen kecil yang digabungkan. Kemudian juga dari perspektif fenomenologi ini menghindari reduksionisme atau pemecahan pengalaman ke dalam bagian-bagian kecil. Jadi memang si Gestalt itu melihat secara keseluruhan atau secara utuh, bukan bagian-bagian. Jadi contohnya kalau misalnya kita melihat pohon, itu lihat pohon secara keseluruhan. Dari mulai daun, ujung daun, sampai ke akar, sampai di sekeliling pohon itu ada apa. Itu yang kita lihat. Bukan melihat hanya daunnya saja, bukan melihat batangnya saja atau melihat akarnya saja, bukan, tapi melihat pohon secara utuh keseluruhan dan juga lingkungan pohon tersebut itu seperti apa gitu. Contoh lagi misalnya rasa cemas nih, daripada kita menganalisis rasa cemas itu, nah fenomenologi si Gestalt ini akan melihat keseluruhan pengalaman cemas dalam konteksnya. Gitu. Jadi cemas ini diakibatkan karena apa? Terus kemudian apa yang men-trigger? Kemudian lingkungan sosialnya seperti apa? Pengalaman-pengalamannya seperti apa? Nah, jadi melihat secara keseluruhan. Bukan hanya melihat apa sih yang bikin dia cemas. Nah, tidak hanya satu unit tapi semua unit dilihat gitu ya.
Lanjut, selanjutnya di Gestalt itu ada yang namanya perspektif teori medan. Fokus utamanya yaitu lingkungan psikologi sebagai sistem yang saling terkait. Nah, teori medan ini menyatakan bahwa kalau perilaku seseorang itu harus dipahami dalam konteks totalitas lingkungan psikologisnya atau medan. Nah, kemudian keterkaitannya dengan si Gestalt ini apa gitu ya? Kontribusi sama Gestaltnya ini gimana? Bahwasanya perilaku itu dipahami dalam konteks keseluruhan. Nah, Gestalt itu menganggap bahwa pengalaman adalah bagian dari suatu keseluruhan sistem, bukan entitas yang lepas. Kemudian juga ada istilah yang namanya life space di perspektif teori medan ini, bahwa setiap individu hidup dalam medan psikologis yang terdiri dari tujuan, kemudian juga ada hambatan-hambatan, ada nilai, kemudian juga ada tekanan lingkungan. Dari lingkungan itu seperti apa. Nah, hal ini itu memperkuat pandangan Gestalt bahwa makna muncul dari hubungan antar bagian dalam keseluruhan konteks, bukan dari elemen-elemen yang terisolasi. Contohnya misalnya gini, ada orang yang marah bukan hanya karena suatu kejadian, tapi karena seluruh konteks kehidupannya pada saat itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau ada orang marah, dilihat konteksnya. Jadi nggak cuman kenapa dia marah gitu ya, tapi dilihat lingkungannya seperti apa, sosialnya gimana, tujuan dia marah apa, terus tekanan batin yang dia rasakan apa gitu. Nah, jadi melihat ada orang marah bukan ya udah dia marah. Kenapa dia marah? Enggak cuman gitu, tapi lihat lingkungannya, sosialnya gimana, kemudian tujuan dia marah itu apa, kemudian tekanan batin yang dia rasakan juga apa gitu. Selanjutnya ada namanya perspektif eksistensial. Jadi fokus utamanya yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan juga makna. Jadi eksistensialisme ini adalah kalau dalam filsafat yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan juga makna, pengalaman subjektif dari individu. Kemudian juga kontribusi pada Gestalt bahwasanya dalam perspektif ini itu konseli diajak untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya, menyadari dirinya dari hubungan dia dengan relasi, dengan individu, dengan dunia, dan bagaimana dia mengalami makna secara pribadi. Gitu. Sehingga Gestalt terapi ini tidak mencari penyebab masa lalu, tetapi mendorong kesadaran eksistensial. Makanya tadi kita bilang bahwa pendekatan ini mendorong kesadaran individu, sehingga si konselor tersebut sadar terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang kamu rasakan sekarang? Contoh pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Nah, seperti itu. Contohnya daripada menyalahkan masa lalu atas penderitaan saat ini, nah pendekatan Gestalt ini menekankan kepada kamu punya kuasa untuk merespon saat ini. Jadi apa yang terjadi di masa lampau pada saat ini kamu punya kuasa, punya kekuatan, punya wewenang, punya banyak pilihan untuk merespon kejadian-kejadian di masa lalu. Itu eksistensial. Lanjut, selanjutnya pandangan tentang manusia, bahwasanya manusia itu makhluk yang holistik, makhluk yang sadar, aktif, dan juga utuh. Jadi si Gestalt ini memandang manusia sebagai satu kesatuan utuh atau wholeness yang tidak bisa dipahami hanya bagian-bagiannya saja, seperti perilakunya aja, atau pikirannya aja, atau emosinya aja, secara terpisah, tidak gitu ya. Nah, sehingga ada yang namanya istilah the whole is more than the sum of its parts. Menjelaskan bahwa manusia berperilaku, berpikir itu adalah sebagai suatu sistem yang terpadu. Jadi bukan kumpulan dari bagian-bagian yang terisolasi atau terpisah. Jadi semua pengalaman-pengalaman fisik, pengalaman mental, pengalaman emosional itu adalah menjadi satu kesatuan dalam diri individu. Jadi jangan pernah dipisah-pisah kalau kita menggunakan perspektifnya si Gestalt. Kemudian manusia itu cenderung mencari makna dan juga keteraturan.
Nah, dari perspektif maupun kehidupan psikologis itu manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengorganisasi pengalaman-pengalaman menjadi sesuatu yang utuh, bermakna, dan juga seimbang. Nah, contohnya begini, saat kita melihat gambar yang tidak lengkap sebagai bentuk utuh, itu adalah prinsip closure. Nah, kita mencari arti dan tujuan dalam kejadian hidup bukan sebagai hanya menerima informasi dari gambar tersebut. Misal kalau kalian datang ke pameran lukisan atau pameran apapun, terus kemudian ada gambar yang dipajang, kalian akan mencari makna dari gambar tersebut, bukan hanya oh itu gambar pisang ditempel di tembok misalnya yang harga miliaran itu kan dikasih selotip. Nah, bukan hanya itu, tapi kalian mencari maknanya apa, kemudian ini menggambarkan perspektif siapa, kemudian juga ini tujuannya apa, adakah unsur politiknya di dalam gambar tersebut atau unsur pendidikannya di dalam gambar tersebut. Nah, dan seperti itu. Nah, manusia cenderung mencari keteraturan dan juga makna dalam setiap sesuatu episode atau kejadian. Nah, manusia juga bertanggung jawab atas pilihan dan perilakunya. Bahwasanya dalam pendekatan Gestalt ini beliau menganggap bahwa manusia itu memiliki kapasitas untuk memilih, kemudian berubah dan juga bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi fokusnya itu pada bukan pada kenapa kamu seperti ini, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan itu sekarang. Seperti itu. Kemudian juga terpengaruh oleh keseluruhan konteks atau medan psikologisnya. Jadi manusia itu kalau dia mengalami sesuatu tekanan, entah itu tekanan psikologis, tekanan apapun, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap fisiknya. Jadi saling berhubungan. Kalau misalnya dia stres, maka nanti fisiknya juga akan ngerasa capek, lehernya pegel-pegel dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia merasa tidak bahagia dan sebagainya, nah nanti juga akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Nah, selanjutnya individu yang sehat menurut Gestalt itu yang gimana? Yang memiliki kesadaran penuh. Oke. Sehingga bahwasanya individu itu sadar betul kalau dia hidup di masa sekarang, di masa saat ini atau here and now itu tadi ya. Dia menyadari pikiran-pikirannya, menyadari perasaannya saat ini, menyadari perilakunya saat ini gitu. Jadi kalau misalnya dia masih ngebahas, iya kalau kemarin itu saya sedih banget rasanya, pokoknya saya kecewa banget lah kemarin itu gitu. Jadi kita tidak membahas perasaan dia di masa lalu, tapi membahas perasaan dia di saat ini. Oke, kejadian lalu seperti itu, apa yang kamu rasakan saat ini gitu. Apakah dia sudah merasa baik-baik saja atau dia masih merasa terbebani atau seperti apa perasaan dia saat ini. Yang kedua, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi individu yang sehat itu tidak menyalahkan orang lain atas masa lalunya atau keadaannya atau masa depannya. Nah, sehingga individu itu mampu berkata saya memilih dan saya harus. Jadi yang dia tahu adalah oke, saya memilih untuk tidak merespon orang yang toksik misalnya, atau saya memilih untuk tidak merasa tersakiti terkait dengan perbuatan orang lain yang mengecewakan. Nah, sebenarnya kita juga bisa untuk memilih. Kemudian saya memilih untuk tidak menangis terlalu lama karena putus cinta misalnya atau diselingkuhin misalnya. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk tanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kita bisa memilih ya. Jadi kita mampu untuk memilih dan bisa berkata saya harus. Yang ketiga, hidup secara otentik dan sopan. Jadi tidak terpaku pada harapan orang lain, kemudian tanggap secara jujur terhadap situasi bukan berdasarkan pola lama atau peran sosial yang palsu. Misalnya gini, oh saya mau bertindak sesuatu itu karena orang tua saya.
Oh, karena kakak saya ngomong begini, oh karena om tante, oh karena pacar saya nyuruh saya begini, oh karena suami saya nyuruh saya begini, tidak ya. Jadi dia hidup secara otentik dan juga spontan apa adanya gitu. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah yang terjadi kalau misalnya individu itu tidak hidup here and now. Selanjutnya yaitu mampu menyelesaikan pengalaman yang belum tuntas. Nah, nanti ada istilah unfinished business atau sesuatu yang belum tuntas. Nah, individu yang sehat itu mampu mengatasi emosi atau konflik yang tertunda. Jadi segala sesuatu yang tertunda itu kan pasti nanti akan numpuk banyak gitu kan. Nah, sehingga menjadi sesuatu yang belum selesai. Kenapa orang banyak bercerai? Karena dia banyak menumpuk masalah tidak langsung diselesaikan. Nanti ajalah ngomonginnya, nanti ajalah didiskusikan. Ujung-ujungnya lama-lama jadi bola es. Semakin lama semakin besar, tinggal nunggu aja kapan meledaknya. Pas meledak dibeberin semua dari A sampai Z, dari kejadian masa lampau sampai masa sekarang. Nah, itulah ya unfinished business namanya. Kemudian fleksibel dan terintegrasi, jadi bisa menerima dua sisi, baik buruk, kemudian juga kuat lemah, itu bisa diterima. Jadi nggak cuma pengen baiknya aja, tapi juga bisa menerima buruknya diri, kemudian kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Jadi kalau kita sudah tahu apa positif kita, negatif kita, maka kita akan bisa memilih untuk ngapain. Apakah saya akan mengembangkan potensi diri saya lagi, atau apakah saya akan meningkatkan kelemahan-kelemahan ini untuk saya tingkatkan gitu. Maka di Gestalt itu harus bilang individunya harus sadar dulu kelebihan kekurangannya apa, terus kemudian dia bisa tahu nih dia mau ngapain setelah tahu kelebihan dan kekurangan. Kemudian juga mampu mengintegrasikan berbagai aspek diri menjadi satu keutuhan yang utuh gitu ya. Next, kemudian masalah-masalah kehidupan karena tidak bisa mengatasi kehidupan dengan baik. Nah, ini nanti bisa terjadi kurangnya kontak dengan lingkungan atau lack of contact gitu ya. Nah, individu itu bisa gagal membangun hubungan yang otentik dan sadar dengan dunia luar, bisa terjadi karena menghindar, terus terlalu sibuk dengan pikiran sendiri atau dengan trauma-trauma. Terus kemudian dampaknya apa? Dampaknya itu akan terisolasi dengan dunia sosial, kemudian sulit membentuk relasi yang sehat, emosinya tertekan gitu ya. Contohnya misalnya gini, ada seseorang yang selalu sibuk dengan gadgetnya saat makan bareng keluarga, terus kemudian ya pokoknya tidak berinteraksi dengan baiklah dengan orang-orang sekitarnya. Ini dampaknya nanti akan merasa kosong meskipun dia tidak sendirian. Jadi kalau kalian misalnya melihat keluarga saat makan, anak-anaknya di kamar atau nonton TV di kamar, terus kemudian sibuk sendiri padahal di satu rumah banyak orang tapi merasa sendiri. Nah, itulah dampak dari kurangnya kontak dengan lingkungan. Itu merasa sendiri dan kesepian dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada confluence atau peleburan diri berlebihan. Terjadi saat batas antara diri dan orang lain itu kabur. Jadi tidak ada batasan antara diri dan orang lain. Sehingga individu ini kehilangan identitas dan keinginannya sendiri. Terus dampaknya gimana gitu? Dampaknya ini sulit berkata tidak. Jadi kalau kalian melihat orang yang wah nggak enakan, misalnya temenin saya ke sini sih gitu, tapi tidak pernah bisa menolak atau berkata tidak gitu. Nah, itu bisa jadi dampak dari confluence atau peleburan diri yang berlebihan. Kemudian juga bisa mudah tersinggung, hidup untuk menyenangkan orang lain atau istilahnya people pleaser dan sebagainya gitu ya. Kemudian kehilangan arah diri dan juga identitas diri. Contoh misalnya ada seorang istri ini selalu nurutin keinginan suaminya, bahkan dalam hal yang tidak disukainya karena takut dianggap tidak cinta atau tidak berbakti misalnya. Nah, idealnya adalah bahwa si istri ini kan seharusnya dia punya identitas diri yang jelas. Dia tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai gitu ya. Dan lucunya kadang istri itu beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang mulia, padahal dia sebenarnya nggak sadar kalau sedikit demi sedikit dia kehilangan jati dirinya.
Jadi ada teman Miss itu dia bilang gini, "Ah, Miss, nanti kamu suatu saat, juga sampai lupa kok makanan favorit kamu apa, karena kamu menyesuaikan makanan favorit kamu dengan suami kamu," gitu. Dan dan dia bangga akan hal itu gitu. Karena dia tidak menyadari bahwasanya sebenarnya identitas dirinya itu sedikit demi sedikit itu hilang. Selanjutnya unfinished business atau pengalaman yang tidak tuntas. Perasaan atau pengalaman masa lalu seperti marah, sakit hati, kemudian rasa bersalah yang belum diungkapkan atau diselesaikan lalu muncul kembali dalam bentuk gangguan emosional atau hubungan gitu ya. Nah, misalnya gini, terus kalau dampaknya gimana? Dampaknya rasanya cemas tanpa sebab, misalnya baru mau menjalin hubungan dengan orang baru, aduh ngerasa takut-takut, ngerasa cemas, akankah saya disakiti kembali seperti masa lalu gitu kan? Atau akankah dia berbohong kembali? Kemudian terjebak dalam pola lama. Misalnya, wah dulu saya diselingkuhin nih gitu. Kalau saya mulai lagi dengan yang baru, apa saya akan diselingkuhin lagi? Atau saya akan diperlakukan buruk lagi. Ya, pokoknya banyak deh karena sesuatu yang belum selesai di masa lalu, belum di-clearin gitu. Oke, saya move on, saya sudah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu dan saatnya saya untuk membangun hubungan yang baru. Itu ya. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu ada fragmentasi diri atau disintegrasi atau disowning part of self. Jadi individu ini menolak atau memutuskan hubungan dengan bagian dari diri, misalnya sisi lemah, emosional, agresif karena tidak dianggap pantas gitu. Terus dampaknya gimana? Dampaknya individu itu akan tidak utuh secara emosional. Kemudian juga akan mengalami konflik batin, banyak menyangkal diri. Nah, maka tadi di awal dibilang kalau individu yang sehat itu adalah individu yang bisa menerima kelebihan kekurangannya, baik buruk, kuat, lemah gitu. Jadi tidak memisahkan antara saya mau diri saya yang bagus-bagusnya aja, yang buruk-buruknya saya nggak mau deh nerima diri saya. Nah, itu juga nggak sehat nih menurut si Gestalt. Bahwasanya mau kelebihan, mau kekurangan, kita harus menerima atau self acceptance itu tadi ya. Seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada seorang perempuan pengen terlihat kuat terus gitu ya, tidak pernah nangis, padahal menyimpan luka yang sangat mendalam gitu, yang terus-terusan ditekan. Nah, itu juga nggak boleh. Atau mungkin nanti ada seorang pria padahal lagi sedih, misalnya orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, pokoknya memang lagi dalam suasana kedukaan. Terus dia selalu beranggapan bahwa oh laki-laki itu nggak boleh nangis nih, kalau saya nangis pokoknya itu hal yang tidak baik, misalnya itu dianggap lemah. Padahal nangis adalah sesuatu yang wajar, yang semua orang juga boleh menangis, nggak ada yang salah. Kecuali kalau kalian nangisnya ngeraung-ngeraung di pinggir jalan, gegoleran di pinggir jalan, nah itu baru yang salah. Jadi nangis it's okay. Selanjutnya ada top dog versus underdog, konflik internal. Nah, konflik antar dua sisi, misalnya top dog itu sisi keras, idealis, menuntut gitu ya. Kemudian underdognya itu sisi yang lemah, kemudian pembangkang dan juga mencari-cari alasan. Kemudian dampaknya itu gimana? Misalnya nanti ada stagnasi, dilema batin, kemudian hilangnya motivasi gitu. Terus contohnya gimana, Miss? Contohnya misalnya gini, top dognya bilang, kamu itu harus kerja keras. Nah, underdog yang kalian rasakan, tapi saya capek, saya males, besok aja bisa nggak? Kan? Nah, akhirnya kalian tidak bergerak sama sekali. Nah, itulah top dog versus underdog. Apa yang kalian mau, terus apa yang kebalikannya, gimana, ada konflik batin, konflik internal di dalamnya, ujung-ujungnya kalian nggak ngapain. Misalnya, oh saya harusnya ikut sebuah kompetisi. Nah, itu top dog dong ya, saya harus ikut kompetisi mengembangkan diri. Terus kemudian underdognya, tapi saya mager, saya malu gitu kan, nanti saya dikatain kalau salah, kalau saya nggak menang gimana dan sebagainya. Itu underdognya. Akhirnya kalian nggak ikut lomba, ya udah diem aja. Nah, itu top dog versus underdog. Selanjutnya yang terakhir ada polaritas atau dikotomi yang tidak terintegrasi. Jadi manusia itu memiliki dua sisi berlawanan, baik buruk, kuat, lemah gitu ya. Kemudian juga masalah-masalah itu muncul jika salah satu sisi itu ditolak, bukan diintegrasikan. Jadi
kelebihan dan kelemahan kita itu harus kita integrasikan, bukan di denial atau disangkal atau tidak kita akui. Kemudian nanti dampaknya gimana? Dampaknya kehidupan sosialnya jadi tidak seimbang, kehidupan emosionalnya itu tidak seimbang. Ada ketegangan psikologis yang terjadi, kemudian juga nanti akhirnya ketidaktulusan itu juga terjadi. Nah, contohnya gimana? Misalnya ada seorang guru nih pengen tegas, tapi takut dianggap jahat. Akhirnya terlalu lembek, jadi muridnya nggak ada yang segan atau ya udah jadi muridnya semau-mau aja gitu. Nah, itu contoh polaritas dikotomi yang tidak terintegrasi gitu ya. Kemudian ada yang namanya siklus Gestalt. Individu yang sehat itu individu yang bisa melengkapi siklus ini. Yang pertama itu ada tranquility ya. Nah, ini sering dicontohkan individu yang ingin buang air kecil. Nah, misalnya masuk tahap pertama ada sensation. Tranquility ini kayak lagi calm down, lagi santai-santai aja, terus muncul sensasi. Sensasi, oh pengen pipis nih gitu kan, udah kerasa pengen pipis. Kemudian kita sadar, oh ini reaksi bahwasanya saya harus ke kamar kecil. Oke, pengen pipis. Selanjutnya mobilisasi. Ada perpindahan nih, karena sadar tadi mau pipis, ada perpindahan jalan ke kamar mandi. Nah, itu masuk ke fase action. Oke, ke kamar mandi, jalan, terus kemudian buang air kecil. Nah, langsung masuk ke kontak akhir, final kontak. Udah selesai buang air kecil. Nah, kemudian kalau sudah selesai yang dirasakan apa? Kepuasan. Oh, udah selesai buang air kecil, puas, lega, kemudian balik lagi ke tranquility. Jadi kalau ada salah satu yang tidak diselesaikan dalam siklus ini, maka kepuasan tidak akan tercapai. Misalnya pengen pipis, oh sadar nih, udah sadar, oh ya pengen pipis. Kemudian dia tidak ada mobilisasi nih, diem aja di tempat, maka kepuasan itu tidak akan tercapai, seperti itu. Jadi harus ada mobilisasi pergerakannya, kemudian ada actionnya, kemudian kontak akhirnya seperti apa, sampai selesai, beres, baru nanti kepuasan itu akan muncul. Misal kalau pengalaman baru putus cinta gimana gitu kan, oh ada sensasinya kan, sedih, entah apapun yang dirasakan, cemas dan sebagainya gitu kan. Kemudian ada takut kehilangan gitu ya. Kemudian ada kesadaran, oh saya putus cinta nih gitu. Kemudian ada mobilisasi, oh saya harus bergerak nih, yang tadinya saya menyangkal, yang tadinya saya tidak menerima, saya harus ada pergerakan bahwasanya saya harus menerima kenyataan gitu kan. Kemudian tindakannya apa misalnya, oh pertama saya harus memaafkan, terus kemudian saya harus mengikhlaskan, kemudian saya mulai banyak beraktivitas, misalnya olahraga, kemudian juga ikut pelatihan dan sebagainya, hingga nanti kontak akhir misalnya pada ada hormon-hormon yang meningkat, hormon kebahagiaan dan sebagainya setelah melakukan aktivitas-aktivitas tersebut sampai selesai. Nah, sudah selesai maka nanti ada kepuasan. Kepuasan itulah muncul. Barulah nanti siklus patah hatinya selesai. Nah, kalau kalian tidak bergerak atau terus-terusan atau tidak ada mobilisasi atau tidak ada tindakan, maka putus cintanya nggak selesai-selesai. Gitu. Ada salah satu fase yang tidak dikelarin, maka nanti terjadilah unfinished business. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar si Gestalt. Yang pertama yaitu ada here and now. Bahwasanya prinsip utama dalam Gestalt itu konseling ini berfokus pada apa yang sedang dialami konseli saat ini, bukan masa lalu atau masa depan yang belum terjadi. Kemudian tujuannya untuk menghindari penghindaran emosional atau denial. Oh saya nggak apa-apa kok gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia kenapa-kenapa. Itu dia denial. Oh iya suami saya baik-baik aja kok gitu kan. Padahal sebenarnya dia di KDRT sama suaminya dan sebagainya. Kemudian membawa pengalaman ke kesadaran penuh. Jadi apa yang dia alami
dia harus sadar dulu nih, sadar sebenarnya apa yang terjadi sama dirinya, apa pengalaman yang dia miliki atau pengalaman-pengalaman yang dia alami. Kemudian menyelesaikan unfinished business yang muncul saat ini. Jadi sesuatu yang tadi belum selesai itu diselesaikan. Nah, contohnya contoh pertanyaan konselor itu gimana? Apa yang kamu rasakan saat ini? Bercerita tentang ayahmu misalnya. Nah, misalnya ada masalah dengan ayahnya, misalnya ayahnya punya istri kedua, atau mungkin ayahnya tidak tanggung jawab secara ekonomi, kabur sama simpenannya dan sebagainya. Itu kan pasti ada rasa dongkol nih terhadap ayah. Atau mungkin dia juga ngerasa dulu ayahnya terlalu keras ngedidiknya, entah mukul, entah apa dan sebagainya gitu ya. Nah, yang konselor gunakan kalimatnya adalah apa yang kamu rasakan saat ini, bercerita tentang ayahmu. Gitu. Itu kalau dia punya masalah tentang ayahnya. Atau misalnya tentang mantannya, ya udah berarti tinggal kalian tanya apa yang kamu rasakan saat ini kalau ngomongin tentang mantan kamu. Nah, selanjutnya di konsep dasar Gestalt juga ada katastropik versus anastropik. Nah, katastropik ini merupakan pola berpikir yang negatif yang berlebih-lebihan membayangkan hasil terburuk dari situasi. Misalnya kalau saya gagal presentasi ini, karir saya hancur. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu ya. Nah, kemudian berbanding dengan anastropik, bahwasanya pola pikir positif dan membangun mencari arti dan pembelajaran. Misalnya kalau saya gagal, itu berarti saya punya ruang untuk belajar dan tumbuh kembali gitu. Sehingga dalam si Gestalt ini konselor harus membantu si konseli menyadari pola katastropik mereka dan mengembangkan kesadaran untuk melatih realitas secara seimbang antara katastropik dan juga anastropik gitu. Jadi cara berpikir negatif dan positifnya itu harus seimbang. Kalau negatif semua juga nggak baik, kalau kebanyakan positif terus juga ya nggak baik juga. Nanti apa dampaknya? Mudah ditipu, mudah dimanfaatkan orang lain, mudah percaya terhadap orang lain, itu juga tidak baik. Sehingga memang harus seimbang yang ideal. Nah, kemudian nanti di konsepnya si Gestalt ada beberapa bahasa yang tidak boleh kita gunakan. Kita boleh menggunakan pertanyaan apa dan bagaimana. Karena fokus pada pengalaman langsung, bukan interpretasi atau alasan-alasan. Jadi intinya apa dan bagaimana. Kemudian kalimat apa dan bagaimana ini mendorong kesadaran individu, bukan pembelaan. Nah, beda cerita kalau kita menggunakan pertanyaan mengapa gitu. Mengapa, pertanyaan mengapa, kenapa gitu ya, ini cenderung buat konselor kita mikirin alasan-alasan, mencari rasionalitas, mencari pembenaran. Kemudian juga bukan sesuatu yang real dia rasakan gitu. Jadi dia akan berpikir dulu, dia mau menganalisis saya mau jawab apa ya gitu. Kalau kita tanya kenapa. Kemudian ya ini tadi ya yang saya bilang mendorong rasionalisasi bukan kesadaran. Sehingga selalu diingat kalau pakai pendekatan Gestalt, gunakan apa dan bagaimana. Jangan tanya kenapa, mengapa. Kemudian penggunaan kata kotor atau dirty word atau emosi ekspresif. Jadi dalam Gestalt konseli ini diizinkan mengekspresikan perasaannya secara jujur, kemudian termasuk dengan kata-kata yang kasar jika itu mencerminkan pengalaman yang otentik. Tujuannya gimana? Untuk mengeluarkan emosi-emosi yang negatif yang selama ini dia pendam, kemudian meningkatkan kesadaran akan kemarahan, frustasi atau rasa sakitnya. Misalnya dia mau lagi berbicara tentang ayahnya, terus dia kesel banget, dia pengen mengungkapkan kata-kata yang kasar, kata-kata makian gitu ya, ya itu diperbolehkan aja. Selanjutnya pindahin dulu tutup. Kemudian ada lapisan neurosis. Jadi individu itu ada lapisan-lapisannya nih. Yang pertama itu lapisan poni, lapisan yang paling luar. Jadi kayak bawang sebenarnya. Kalau kalian lihat bawang itu kan ada berlapis-lapis, bawang bombay, bawang merah gitu ya. Yang pertama ada lapisan poni, lapisan paling luar. Nah, di sini individu itu memainkan peran palsu, memakai topeng sosial untuk mendapatkan penerimaan atau menghindari konflik. Jadi yang kalian lihat di lapisan luar, oh orang itu nggak apa-apa, orang itu banyak senyum, orang itu ramah banget gitu ya. Dan kalian tidak melihat tuh sebenarnya ada lapisan apa nih di dalamnya.
Karena yang ditunjukkan orang lain itu seperti fenomena gunung es ya, jadi yang kelihatan itu depannya doang, yang di lapisan dalamnya itu tidak nampak. Masuk lagi ke lapisan kedua, lapisan fobik. Jadi lapisan di mana individu itu mulai menyadari kepalsuannya, namun takut menunjukkan diri yang sebenarnya karena khawatir ditolak, disakiti atau gagal. Dia sadar nih, oke, misalnya dia mendenial sesuatu. Nah, pada lapisan ini dia sadar, oh kalau saya misalnya terlalu frontal saat berbicara, atau mungkin saya terlalu straight to the point, mungkin orang lain tidak akan suka sama saya. Nanti kalau saya ditolak dalam circle tersebut gimana? Nanti kalau orang lain ngejauhin saya gimana, dan sebagainya. Kemudian ada lapisan impes. Nah, di sini individu merasa tidak berdaya, bingung, tidak tahu harus ngapain. Nah, ini adalah titik kritis di mana mekanisme lama tak lagi bekerja, tapi cara baru itu belum ditemukan. Nah, sudah tahu nih, udah nih lapisan luar tadi ya udah penuh kepalsuan. Lapisan fobik udah tahu bahwasanya oke, ini tuh sebenarnya saya palsu nih. Kalau misalnya saya mengeluarkan identitas diri saya atau jati diri saya yang sesungguhnya, kira-kira bakal ditolak nggak ya gitu. Nah, pada lapisan impes ini kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya tidak bekerja atau membuat dia tidak nyaman, nah pada masuk lapisan impes ini dia mau mencari ide-ide baru atau cara-cara baru, tapi belum ditemukan pada tahap lapisan impes ini. Tapi dia udah sadar, oh kalau cara-cara lama itu sudah nggak works lagi nih. Kemudian lanjut ke lapisan implosif. Di sini individu mulai menghadapi kenyataan dan emosi yang selama ini ditekan tapi belum mampu mengekspresikan secara terbuka. Emosinya meledak ke dalam seperti depresi, kecemasan, kelelahan mental dan sebagainya. Nah, udah sadar nih kan, tadi udah ngerasa bingung mau ngapain, mekanisme lama udah nggak bekerja lagi, udah ngerasa nggak nyaman, tapi cara-cara baru belum ditemukan. Kemudian si individu tersebut mulai nih menghadapi kenyataan, waduh bahwasanya emosinya ini emosi kemarin yang ditekan itu dia udah mulai dihadapi. Nah, gimana sih kok saya jadi belibet? Sudah mulai menghadapi kenyataan gitu ya, walaupun tidak mampu untuk mengekspresikannya. Itu ujung-ujungnya gimana, kayak misalnya depresi, cemas, lelah dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke lapisan eksplosif, lapisan terdalam dan paling otentik. Nah, di sini si individu ini sudah melepaskan emosi yang tertekan secara utuh dan juga sadar. Misalnya si individu itu akan marah, akan sedih, akan tertawa, kemudian menangis, berteriak, pokoknya tanpa sensor. Jadi lapisan awal dia pura-pura aja, nggak kenapa-kenapa. Lapisan kedua dia sadar kalau itu palsu, tapi dia takut ditolak sama orang lain gitu ya. Kemudian lapisan impes, dia sudah mulai mau mencari-cari cara baru tapi belum ketemu. Kemudian masuk ke lapisan implosif. Oke, dia sudah mulai menghadapi kenyataan tersebut tapi belum diekspos keluar. Jadi masih merasa ya Allah depresi, tertekan gitu kan, masih cemas, gimana nih gitu ya. Setelah masuk lapisan eksplosif, kemudian individu itu sudah mulai bisa melampiaskan ekspresinya. Misalnya dia sudah bisa menangis, yang tadinya nangisnya ditahan-tahan dia bisa meluapkan tangisannya, yang tadinya mau ketawa dia bisa ketawa, yang mau marah dia bisa marah gitu. Kalau dia sudah mencapai lapisan eksplosif. Itu ya, itu lapisan neurosis. Lanjut, kemudian ada bentuk-bentuk defense mechanism atau model of defense, pertahanan diri. Yang pertama itu ada introyeksi. Nah, introyeksi ini menerima nilai atau aturan pendapat orang lain tanpa proses penyaringan, pemikiran kritis seolah-olah milik sendiri. Jadi introyeksi ini adalah individu yang memasukkan nilai-nilai dari luar, nilai-nilai dari masyarakat, dimasukin dia semua tanpa difilter mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya. Kalau kata orang tuanya misalnya,
kamu sebagai perempuan harus nurut, harus lemah lembut, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti laki-laki banyak yang takut sama." Itu kan nilai-nilai tuh yang dibangun oleh keluarganya misalnya. Kemudian dia masukkan ke dirinya, tanpa dia memfilter lagi tuh nilai-nilai yang masuk. Kemudian nanti ada lagi nilai-nilai dari orang lain. "Udahlah, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti begini begitu begini begitu." Dia masukin semua nilai-nilai itu. Intinya nilai-nilai, pemikiran, kemudian juga apapun, perspektif apapun dari orang lain dia terima plek-plekan tanpa difilter, tanpa disaring. Dampaknya apa? Kehilangan keaslian diri, kehilangan jati diri, kemudian juga hidup cuman untuk nyenengin orang lain aja, banyak rasa bersalah, bisa terjadi perfeksionis, pengennya semuanya bagus karena tuntutan dari orang-orang sekitar kan semua diiyain semua, rendah diri, kemudian ketidaknyamanan saat menerima pujian. Nah, hati-hati kalau misalnya kalian dipuji sama temennya, "Ih, kamu cantik deh, hari ini bajunya keren banget." Ada orang yang ngerasa nggak nyaman ketika menerima pujian, bisa jadi dia mengalami introyeksi. Respon yang ideal gimana kalau misalnya dapat pujian? Ya cukup bilang, "Iya, terima kasih ya," gitu. "Iya, baju ini memang lagi, saya suka banget warnanya," misalnya, "saya suka banget sama modelnya, terima kasih ya," gitu. Nah, merespon yang ideal atas pujian kan seperti itu, tapi kalau ada orang yang meresponnya, "Ih, kamu hari ini cantik banget, bajunya bagus." Terus, dia responnya gini, "Ih, apa sih, enggak kok, enggak," gitu. Terus kemudian bisa bisa juga dia, "Ih, enggak lo, biasa aja lo ini," gitu. Nah, pokoknya dia merasa tidak nyaman lah ketika dapat pujian, bisa jadi itu dampak dari introyeksi. Yang kedua ada proyeksi, yaitu penyangkalan aspek dalam diri sendiri dengan melemparkan ke orang lain. Jadi dia, seseorang menuduh orang lain memiliki perasaan atau niat yang sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Contohnya gini, Mistika misalnya ada, ngerasa nggak suka nih sama Bu Ati misalnya, tapi Mistika bilangnya gini, "Eh, si Budi itu tidak suka dengan Bu Ati," padahal sebenarnya adalah Mistika yang nggak suka sama Bu Ati. Nah, jadi dia melemparkan kesalahan kepada orang lain yang sebenarnya asalnya dari dia, gitu. Itu contoh proyeksi. Dampaknya gimana? Ada konflik interpersonal, kemudian sulit mengenali, dan juga bertanggung jawab atas emosi pribadi. Lanjut ada retrofleksi, yaitu mengalihkan perasaan atau tindakan yang seharusnya ditujukan kepada orang lain, tapi diarahkan ke diri sendiri. Nah, ini misalnya begini, individu itu marah nih sama ayahnya, tapi karena dia tidak bisa mengungkapkan amarahnya kepada ayahnya, ujung-ujungnya dia menyakiti dirinya sendiri. Entah itu dia menyalahkan diri sendiri, melukai diri sendiri misalnya. Kemudian ya pokoknya dia akhirnya menyalahkan ke dirinya lah gitu. Bukan marah ke ayahnya, tapi marah ke dirinya sendiri. Itu namanya retrofleksi. Dampaknya gimana? Depresi, self harm, kemudian psikosomatis, kayak pegel-pegel lagi apa namanya, tegang otot, terus kemudian kaki nggak bisa digerakin, leher nggak bisa digerakin, kemudian daya ledak emosionalnya tertahan ke dalam gitu ya. Terus yang terakhir itu ada defleksi, menghindari kontak langsung dengan orang lain atau perasaan sendiri melalui candaan berlebihan, mengalihkan topik atau bicara tidak fokus. Jadi defleksi ini dia tidak bisa langsung ngomongin apa yang sebenarnya dia rasakan, tapi dialihkan nih melalui candaan-candaan yang berlebihan, kemudian mengalihkan topik karena tidak mau membahas apa yang pengen dia katakan sebenarnya gitu ya. Terus bicaranya tidak fokus, ngalur ngidul kemana-mana ya, seperti itulah ya. Dampaknya gimana? Dampaknya itu sulit membangun hubungan yang jujur, kemudian komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada istilah yang namanya unfinished business dan avoidance. Jadi individu itu cenderung lebih memilih menghindari pengalaman yang menyakitkan daripada melakukan sesuatu yang dia butuhkan untuk berubah. Kenapa? Karena menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi sesuatu yang tidak enak itu memang tidak enak dan enggak enak memang gitu.
Sama halnya dengan kita mengikuti sesi konseling. Konseling itu hal yang tidak mengenakan kok, karena kita dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian dipaksa juga untuk menyelesaikannya dan menghadapinya. Nah, konseling itu sebenarnya sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Nah, maka banyak individu yang memilih untuk ya udahlah lebih baik menghindar, pura-pura tidak terjadi apa-apa, pura-pura baik aja, daripada dia membereskan masalah-masalah yang belum kelar tersebut. Sehingga ya memang tugas konselor nih untuk menyelesaikan apa nih unfinished bisnisnya dan avoidance dia apa nih. Maka tadi di awal adalah untuk membangun kesadaran. Ada juga istilah energi and block to energi. Jadi kalau ada masalah psikologis, maka kondisi fisiologis itu dapat mengalami gangguan. Jadi kalau misalnya kalian merasa tertekan, merasa cemas, merasa takut, itu pasti nanti fisiknya akan mengalami gangguan. Kayak misalnya tegang leher, bahu, kemudian sesak napas, kakinya kram, tidak bisa menatap mata orang lain, berbicara dengan suara kecil gitu kan, malu-malu dan sebagainya. Beda ya, ada juga orang yang terlahir dengan tone suaranya memang kecil, ada juga yang karena memang dia lagi tertekan, lagi takut, lagi apa, dia ngomongnya terlalu kecil banget. Nah, itu nanti kalian bisa membedakan. Kemudian ada tujuan konseling Gestalt. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan pikirannya, perasaan, dan juga tindakan. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan juga keyakinan diri. Ini tujuan-tujuan konseling si Gestalt. Nah, selanjutnya fungsi konselor. Yang pertama ini memberi kesadaran. Maka dari tadi dibahas kenapa sih individu ini harus sadar dulu gitu ya. Karena ingin membangkitkan here and now tadi, dia harus sadar kalau dia hidupnya di saat ini, bukan di masa lalu, bukan di masa mendatang gitu ya. Jadi konselor ini mengarahkan perhatian klien atau konseli pada apa yang tidak disadarinya, apa yang dia denial, apa yang dia belum selesai. Nah, itu adalah fungsi konselor untuk membangun kesadaran konseli. Yang kedua, membantu mengekspresikan emosi. Jadi konseli di sini membuka akses ke perasaan-perasaan yang ditekan. Karena tadi perasaan-perasaan yang tidak mengenakan itu terus ditekan, terus direpresi, sehingga fungsi konselor itu harus membangkitkan atau membuka akses ke perasaan-perasaan yang ditekan tersebut. Ya intinya dia bisa sadar dan juga bisa menerima perasaan-perasaan tersebut. Jangan tidak mendenial perasaan-perasaan tersebut. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi penyelesaian unfinished business. Nah, ini bisa dilakukan melalui teknik eksperiensial. Yang keempat, membantu integrasi diri, menghubungkan pikiran, tubuh, dan juga perasaan. Nah, jadi pikirannya apa, kemudian tubuhnya apa yang dia rasakan, kemudian perilaku dia ngapain, kemudian perasaannya apa yang dia rasakan saat ini. Jadi itu adalah satu kesatuan terintegrasi, tidak bisa dipisah-pisah. Kemudian yang kelima, meningkatkan tanggung jawab. Jadi mengajak konseli mengakui dan memilih secara sadar. Nah, nanti kalau sudah punya tanggung jawab, akhirnya nanti konseli bisa secara mandiri dia mau ngapain. Saya memilih, saya harus ngapain. Itu fungsi konselor. Kemudian ada tahap-tahap konseling Gestalt. Yang pertama, tahap pertama itu pembentukan atau membangun raport ya. Tujuannya untuk membangun kepercayaan, rasa aman, dan hubungan yang terbuka. Aktivitas atau tekniknya membangun komunikasi yang hangat, bisa gunakan kalimat pengulangan, terus kemudian mendengarkan aktif, gitu. Kemudian menjelaskan proses terapi atau proses konselingnya seperti apa. Contohnya konselor menjelaskan terapi dan fokus pada kesadaran saat ini dan sebagainya gitu ya. Asas-asas juga dijelaskan di tahap awal ini. Kemudian setelah dijelaskan asas-asasnya, kemudian nanti kalau ada inform concern bisa dikasih inform concernnya gitu. Kemudian tahap kedua, kesadaran atau awareness. Membantu konseli menyadari pikiran, emosi, perilaku, dan sensasi tubuh saat ini. Nah, jadi tugas konselor itu tujuannya ini nanti saat konseling tahap kedua.
Aktivitas atau tekniknya bisa lakukan observasi, kemudian ekspresi juga bisa, kemudian pertanyaan apa yang kamu sadari dan sebagainya. Ingat ya, kalimatnya boleh apa dan bagaimana, tidak boleh kenapa atau mengapa, karena fokusnya here and now. Contohnya kamu mengepalkan tangan saat bicara tentang ayahmu, apa yang terjadi dalam dirimu sekarang? Misalnya gitu. Nah, sebenarnya kan perilakunya dia menunjukkan mengepalkan tangan itu kan ada sesuatu yang ditahan ya. Entah itu dia kesel, entah itu dia marah, entah itu dia benci sama ayahnya. Nah, konselor membangun kesadaran apa yang terjadi dalam dirimu sekarang. Itu. Kemudian fase ketiga, tahap ketiga, eksperimen atau intervensi atau experiential phase. Tujuannya mengeksplorasi konflik batin, emosi terpendam, dan bagian diri yang terpecah. Ini bisa pakai kursi kosong, bisa pakai role playing, bisa pakai dialog top dog underdog, bisa latihan tubuh atau napas juga bisa. Kemudian contohnya klien berbicara pada kursi kosong seolah-olah itu ibunya dan mengungkapkan amarahnya gitu. Misalnya ada kursi kosong, nanti disediain kursi kosong, kemudian silakan anggap seolah-olah ibumu ada di depanmu. Silakan kamu ungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan kepada ibumu. Nah, gitu, dia mau marah, tadi dia mau nangis, tadi dia mau ngapain gitu ya, terserah dia deh gitu. Intinya eksperimen atau pengalaman-pengalaman itu nanti bisa terus digali. Di tahap keempat ada integrasi dan juga tanggung jawab. Tujuan utamanya ini untuk membantu konseling mengintegrasikan pengalaman dan mengambil tanggung jawab. Aktivitas atau tekniknya bisa refleksi makna, hubungan pengalaman dengan pilihan hidup, kemudian ajakan untuk bertanggung jawab. Contoh praktiknya gini, apa yang kamu pelajari tentang dirimu hari ini? Kemudian apa yang kamu peroleh dari pengalamanmu tersebut pada hari ini? Nah, itu juga bisa. Kemudian tahap terakhir kelima, penutup dan evaluasi. Ini tujuan utamanya untuk menyimpulkan proses, memberi umpan balik, dan merencanakan langkah ke depannya. Aktivitas atau teknik yang bisa dilakukan bisa membuat ringkasan sesi, tanya insight yang didapat, jadi apa pengalaman selama sesi konseling, apa yang telah kamu dapatkan, apa yang telah kamu maknai, dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, dan sebagaimana gitu. Kemudian rencana lanjutannya seperti apa. Contohnya, apa perubahan kecil yang ingin kamu lakukan mulai besok? Apa yang kamu lakukan? Sebagainya. Oke, habis, selesai. Itu dia yang bisa Mistika sampaikan. Mistika kembalikan kepada Bu Ati. Oke, terima kasih Bu Tika atau Mistika. Ya panggilannya banyak. Makasih Bu Tika, Mistika untuk materi hari ini luar biasa, Gestalt.